wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya yang tiada terhingga sampai hari ini, hari ke-6 dari bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, di mana bulan ini, bulan Rabiul Awal semua sekalian, mengingatkan kita akan bulan di mana terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Dengan terlahirnya beliau semua sekalian, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan jumlah para nabi dan para rasul mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelahiran beliau semua sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah agar beliau menyampaikan wahyu Al-Qur'anul Karim, menyampaikan petunjuknya kepada seluruh umat manusia. Di kesempatan yang berbahagia ini semua sekalian, izinkan kami untuk mengutip beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagiannya kami ambilkan dari kitab Yaumun fi Baitir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sehari di Rumah Nabi, sebuah buku berbahasa Arab yang berjudul Sehari di Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian diberikan nama, yaitu dengan nama yang indah, yaitu Muhammad. Muhammad yang artinya adalah yang terpuji. Beliau juga memiliki nama yang lain, yaitu Ahmad. Beliau juga Al-Mahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala hapuskan kekufuran dengan beliau. Beliau juga disebut Al-Hashim, beliau juga disebut Al-Aqib. Ini adalah beberapa nama Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya kita menggunakan nama yang pertama, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Namun nama-nama yang lain juga merupakan nama beliau menurut keterangan sabda Nabi SAW. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan beliau, beliau terlahirnya sama sekalian, yaitu bertepatan dengan tahun gajah. Yang mana tahun gajah itu adalah penyerbuan tentara Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah SWT binasakan mereka sebelum mereka sampai mendekati Ka'bah. Bertepatan tahun itu dengan tahun 571 Masehi, sehingga kelahiran Nabi kita Muhammad SAW adalah di bulan Rabiul Awal. Ya, para ulama memperbincangkan tentang tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada pula yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Itu bisa dilihat dalam kitab salah satunya Ar-Rahiqul Maktub, ya, Syekh Mubarak Safiur Rahman Al-Mubarakuri. Tapi para ulama sepakat lahirnya beliau di bulan Rabiul Awal di tahun gajah, atau bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana di masa kecil beliau sudah mendapatkan ujian. Sebelum beliau terlahir ke alam dunia, beliau telah ditinggalkan oleh ayahanda beliau tercinta yang bernama Abdullah. Abdullah adalah salah satu dari putra Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecil beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh atau dipersusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika beliau berusia 6 tahun, ibunda beliau tercinta wafat, yaitu Aminah.
Kemudian beliau pun diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Di usia 8 tahun kakek beliau pun wafat. Kemudian beliau pun diasuh oleh Abu Thalib, paman beliau. Bersama Abu Thalib sampai berpuluh-puluh tahun. Di usia kurang lebih 24 tahun sama sekalian atau 25 tahun, beliau pernah memperdagangkan perdagangan, perniagaan seorang wanita kaya raya ketika itu, seorang wanita yang sangat terkenal, sangat terhormat, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian di dalam perjalanannya Nabi SAW ditemani seorang pegawai Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah laki-laki, meskipun namanya Maisarah tapi laki-laki. Dalam perjalanan tersebut Maisarah melihat berbagai keajaiban. Di antaranya ada malaikat yang menaungi perjalanan Nabi SAW. Kemudian perniagaan tersebut diberikan keuntungan, keberkahan, sehingga ketika pulangnya Maisarah menceritakan kepada majikannya itu Khadijah radhiyallahu anha keajaiban yang dilihat dan berlimpah ruahnya keuntungan yang didapatkan dalam perjalanan niaga tersebut. Dari situ sama sekalian Khadijah pun tertarik, kemudian menyampaikan hasrat keinginannya untuk menikah dengan Nabi SAW. Menikahlah dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan dari pernikahan beliau tersebut sama sekalian Nabi SAW dianugerahi 6 putra dan putri. Putra putri beliau ada 7, 6 dari Khadijah. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, kemudian juga Ibrahim. Saya ulangi, Al-Qasim, Abdullah, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum dan Zainab. Adapun satu lagi putra beliau bernama Ibrahim dari Maria. Jadi 6 dari 7 berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di usia 40 tahun sama sekalian Nabi SAW diutus, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Kita ingat kisah beliau bagaimana beliau menjelang diutus mendapat wahyu, beliau sering berbuah Hira. Kemudian satu ketika datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang mengatakan kepada beliau, "Iqra, bacalah." Maka beliau mengatakan, "Ma'ana biqari, aku tidaklah seorang pembaca." Sampai pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian beberapa waktu kemudian datanglah surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Mudaththir. Ketika wahyu pertama turun, Nabi SAW merasa gemetar, merasa takut. Satu hal yang belum pernah beliau lihat sepanjang hidup beliau. Kemudian ketika di rumah, beliau pun mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku." Mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Aku takut, aku khawatir atas diriku." Maka Khadijah radhiyallahu anha memberikan sesuatu yang mendinginkan hati Nabi SAW. Ya. Dan Khadijah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan beliau, tidak akan berbuat tidak baik kepada beliau, karena beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, seorang yang suka membantu sesama manusia dan suka meringankan beban orang lain dan juga suka menyambut tamu. Tidak cukup sampai di situ, Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi SAW untuk menemui keluarga Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah pun bertanya, "Apa yang kau lihat?" Lalu Nabi pun cerita demikian dan demikian. Pada akhirnya Waraqah pun memberikan kesimpulan bahwasanya yang datang kepada engkau adalah Namus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya di waktu kaummu mengusirmu masih hidup, aku masih hidup, aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Maka ketika itu Nabi pun heran, apakah kaumku akan mengusirku? Padahal kaumnya sangat mencintai beliau, menggelari beliau dengan Al-Amin. Maka Waraqah pun menjelaskan bahwasanya tidak ada yang menyampaikan seperti yang akan beliau sampaikan, kecuali akan ada yang memusuhi dari kaumnya. Dan benarlah apa yang diprediksi oleh Waraqah bin Naufal, yang mana di antara kaum musyrikin ketika itu banyak menentang dakwah Nabi SAW. Kemudian setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun sama sekalian, Allah menjadikan beliau sebagai Nabi dan Rasul dalam masa 23 tahun. 23 tahun tersebut bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fase di Mekah, periode dakwah di Mekah 13 tahun, dan fase kehidupan di Madinah, dakwah di Madinah 10 tahun. 13 di Mekah itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fase dakwah
sirriyah secara rahasia 3 tahun dan terang-terangan 10 tahun. Di antara mereka yang mengimani dakwah Nabi SAW pertama kali yaitu istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Dari sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari jalan Abu Bakar, dan Abu Bakar pun juga berdakwah. Di antara para sahabat yang masuk Islam melalui jalan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Termasuk di antara yang awal-awal masuk Islam Abu Dzar Al-Ghifari. Demikianlah sedikit demi sedikit mulai ada yang beriman sampai Allah jadikan Islam begitu tersebar sama sekalian, sampai pada akhirnya Nabi SAW diwafatkan dalam keadaan begitu banyak yang mengimani dakwah Nabi SAW, sampai pada akhirnya turunlah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu ketika penaklukan kota Mekah. Banyak manusia ketika dia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi SAW turun ayat yang menjelaskan Islam ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Agama Islam telah sempurna. Nabi SAW telah menyampaikan basyiran wa nadhira, baik yang sifatnya kabar gembira maupun yang sifatnya peringatan. Pada periode dakwah Mekah, intisari dakwah Nabi SAW adalah agar manusia ketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Intisarinya adalah pada tauhid, karena banyak orang di masa itu yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu di periode Madinah, maka mulai banyak turun syariat-syariat rincian agama. Inilah sama sekalian sekelumit dari riwayat kehidupan sosok yang agung, pribadi yang agung, Rasulullah SAW, yang tentunya seluk-beluk kehidupan beliau begitu luas, begitu mendalam, tidaklah mungkin kita sampaikan hanya dalam waktu yang singkat ini. Namun yang ingin kita maksudkan adalah terutusnya beliau adalah satu nikmat yang besar atas kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk tetap mengikuti jejak langkah apa yang dijalani oleh Nabi SAW, dengan mengimani apa saja yang beliau sampaikan, melakukan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan kita berusaha untuk beribadah sesuai tuntunan beliau, mencintai Nabi SAW melebihi seluruh manusia yang ada, banyak bersolawat kepada Nabi SAW, dan membela sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi SAW kelak di akhirat dalam keadaan termasuk umat beliau, bisa merasakan telaga Nabi SAW dan bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qauli hadza billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.